Kejaksaan Negeri Karawang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara 123-P.B-2021 Pengadilan Negeri Karawang. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Isman Diansyah alias Jasman bin Anto. Tempat lahir Jakarta. Umur 21 tahun. Tanggal lahir 18 Februari 1999. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Perumahan Singawat Bangsa nomor 2 RT 10 RW 11 Karawang Timur, Kelurahan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Agama Islam. Pekerjaan karyawan. Pendidikan SMA. 2. Penahanan. A. Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 11 Desember 2020. B. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2020. C. Penahanan oleh penuntut umum di rutan sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021. 3. Dakwaan bahwa ia terdakwa Isman Diansyah alias Jasman bin Anto pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.40 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2020 bertempat di PT Maju Makmur, Dusun Kelari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Asri Suryanti. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa telah menjalin hubungan dekat dengan saudari Indah Sri Wahyuni sejak tahun 2018. B. Bahwa terdakwa selain memiliki hubungan dekat dengan Indah Sri Wahyuni juga memiliki hubungan dekat dengan korban Asri Suryanti sejak tahun 2019. C. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengirimkan sebuah pesan singkat kepada korban untuk meminta sebuah pertemuan di depan kontrakan korban sekitar lokasi PT Maju Makmur. D. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, terdakwa bertemu dengan korban di depan kontrakan korban sekitar lokasi PT Maju Makmur. E. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.10 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam pabrik tempat kerja terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi menuju PT Maju Makmur. F. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.25 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengajak korban menuju loker PT Maju Makmur untuk mengambil dompet terdakwa yang tertinggal. G. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, setelah dari loker, korban terus mendesak agar terdakwa mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. H. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, terdakwa mengajak korban menuju gudang pabrik dengan membawa tas berisikan tali tambang. I. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, terdakwa memukul korban dengan sebuah balok hingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. J. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa menyeret korban ke gudang. Sesampai di gudang, terdakwa menyiapkan tambang dan mengikatkannya ke gantungan barang setinggi 2 meter. K. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.40 waktu Indonesia Barat, terdakwa menggantung korban dengan menggunakan tali tambang yang diikat dengan besi gantung setinggi 2 meter dan menjatuhkan kursi terbalik di bawah korban. L. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, terdakwa meninggalkan ruangan gudang PT Maju Makmur selepas menggantung korban dengan menggunakan tali tambang yang diikat dengan besi gantung setinggi 2 meter dengan kursi terbalik sehingga seolah-olah korban mati karena gantung diri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karawang, 7 Januari 2021. Jaksa Penuntut Umum Nawawi Muslim, SHMH, Muhammad Iqbal Nugroho, SHMH.
Kejaksaan Negeri Karawang untuk Keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara 123-PIT-B-2021 Pengadilan Negeri Karawang. Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Isman Diansa alias Jasman bin Anto, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 21 tahun 18 Februari 1999. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Perumahan Singa Perbangsa nomor 2 RT 10 RW 11 Dusun Keranjan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SMA. Berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang nomor 123-PIT-B-2021 Pengadilan Negeri Karawang tanggal 11 Januari 2021, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. 1. Bahwa ia terdakwa Isman Diansa alias Jasman bin Anto pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.40 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2020 bertempat di PT Maju Makmur, Dusun Kelari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban Asri Suryanti. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa telah menjalin hubungan dekat dengan saudari Indah Sri Wahyuni sejak tahun 2018, bahwa terdakwa selain memiliki hubungan dekat dengan Indah Sri Wahyuni juga memiliki hubungan dekat dengan korban Asri Suryanti sejak tahun 2019, bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mengirimkan sebuah pesan singkat kepada korban untuk meminta sebuah pertemuan di depan kontrakan korban sekitar lokasi PT Maju Makmur. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 19.45 WIB, terdakwa bertemu dengan korban di depan kontrakan sekitar lokasi PT Maju Makmur. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.10 WIB, terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam pabrik tempat kerja terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi menuju PT Maju Makmur. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.25 WIB, terdakwa mengajak korban menuju loker PT Maju Makmur untuk mengambil dompet terdakwa yang tertinggal. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.40 WIB, setelah dari loker, korban terus mendesak agar terdakwa mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.50 WIB, terdakwa mengajak korban menuju gudang pabrik dengan membawa tas berisikan tali tambang. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.10 WIB, terdakwa memukul korban dengan sebuah balok sehingga mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menyeret korban ke gudang. Sesampai di gudang, terdakwa menyiapkan tambang dan mengikatkan kegantungan barang tinggi 2 meter. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.40 WIB, terdakwa menggantung korban dengan menggunakan tali tambang yang diikat dengan besi gantung setinggi 2 meter dan menjatuhkan kursi terbalik di bawah korban. Bahwa sekira hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 21.50 WIB, terdakwa meninggalkan ruang gudang PT Maju Makmur selepas menggantung korban dengan menggunakan tali tambang yang diikat dengan besi gantung setinggi 2 meter dengan kursi terbalik sehingga korban seolah-olah mati karena gantung diri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar. Fakta-fakta terungkap dalam persidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi.
Saksi Indra Rizky Lesmana di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar, saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 2. Bahwa saksi membenarkan keterangan di berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani di penyidik kantor kepolisian Resort Karawang. Saksi mengenal terdakwa karena saudara terdakwa sering mampir dan membeli nasi goreng di warung saudara saksi yang berjarak sekitar 50 meter dari PT Maju Makmur. Bahwa menurut saksi terakhir kali melihat terdakwa memasuki pabrik dengan menggunakan mobil pada pukul 20.10 WIB. Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari PT Maju Makmur pada pukul 21.50 WIB dengan menggunakan mobil dengan terburu-buru. Saksi Ilham di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar, saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa saksi membenarkan keterangan di berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani di penyidik kantor kepolisian Resort Karawang. 3. Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai karyawan atau security pabrik PT Maju Makmur. Bahwa benar, saksi melihat terdakwa dan korban memasuki PT Maju Makmur pada pukul 20.10 WIB. Benar, menurut keterangan saksi, bahwa terdakwa memasuki PT Maju Makmur hanya ditemani oleh korban. Saksi Fauzan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar, saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa saksi membenarkan keterangan di berita acara pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani di penyidik kantor kepolisian Resort Karawang. Menurut keterangan saksi berteman dengan terdakwa selama 5 tahun. Bahwa benar, saksi menemukan mayat korban di gudang pada pukul 06.30 WIB dengan kondisi tali terikat dan kursi terguling di bawah mayat korban. Menurut keterangan saksi, bahwa saksi mengetahui terdakwa dan korban sering bertikai mengenai hubungan kedekatan mereka sebelum kejadian tersebut. Menurut keterangan saksi, bahwa saksi sempat mendengar langsung pertikaian mereka melalui telepon genggam pada saat jam istirahat pabrik sebelum kejadian tersebut. Keterangan terdakwa. Terdakwa Isman Diansyah alias Jasman bin Anto di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa teman dekat dari korban. Bahwa benar terdakwa meminta korban untuk bertemu dengan alasan mengambil dompet. Bahwa benar terdakwa mengajak korban ke dalam loker untuk mengambil dompet. Bahwa benar terdakwa meninggalkan korban di toilet sewaktu BAB dan pergi ke pantry untuk merokok dan minum. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan: 1 buah tali tambang, 1 buah balok, 1 buah rekaman atau video CCTV, 2 buah handphone, 1 buah kursi, 1 buah besi. Dari fakta-fakta keterangan saksi, surat terdakwa, serta adanya barang bukti berupa dasi, puntung rokok, rekaman atau video CCTV yang telah diajukan dan dalam persidangan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada persesuaian antara keterangan terdakwa, saksi, surat, dan barang bukti tersebut yang menunjukkan terjadi pembunuhan berencana yang secara jelas akan diuraikan dalam pembuktian. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka kami akan membuktikan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu dakwaan ke-1 primer 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur barang siapa. Barang siapa yang dimaksud dengan barang siapa dalam orang sebagai pelaku atau subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa terdakwa Isman Diansyah alias Jasman bin Anto berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai berikut. Sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Unsur dengan sengaja dan
dengan rencana terlebih dahulu bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, dan alat bukti bahwa terdakwa benar melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.50 WIB di dalam sebuah PT Maju Makmur bertempat di Dusun Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Terdakwa Ismandiansyah alias Jasman bin Anto dengan ditemukannya sebuah balok ukuran 1 meter dengan diameter 8 cm di dekat toilet pabrik beserta penemuan puntung rokok dengan jenis yang sama dalam pengakuan keterangan terdakwa dan berdasarkan BAP sedang membawa tali tambang di dalam tas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. 3. Unsur merampas nyawa orang lain, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa terdakwa Ismandiansyah alias Jasman bin Anto dengan cara menggantung korban dengan seutas tali tambang sehingga seolah-olah korban mati karena gantung diri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Majelis hakim yang terhormat, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana. Hal-hal memberatkan. Perbuatan terdakwa sudah direncanakan. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan di atas, kami, Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Karawang yang bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ismandiansyah alias Jasman bin Anto terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ismandiansyah alias Jasman bin Anto dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut: 1 buah tali tambang, puntung rokok, balok, percakapan, rekaman video CCTV. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan di persidangan pada hari ini. Saya sebagai advokat akan membacakan nota pembelaan perkara pidana nomor perkara 123-pidana B-2021 Pengadilan Negeri Karawang untuk dan atas nama terdakwa, nama lengkap Ismandiansyah alias Jasman bin Anto, tempat lahir Jakarta, umur 21 tahun, tanggal lahir 18 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan Singa Perbangsa nomor 2, RT 10 RW 11 Kecamatan Karawang Timur, Kelurahan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Agama Islam, pekerjaan karyawan, dan pendidikan SMA. Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan persidangan yang kami muliakan, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini para advokat, saya Gloria Novelia SHLLM dan partner, berkantor pada kantor hukum Gloria Novelia and Partners, Advokat and Legal Konsultan, berkantor di Jalan Pangkal Perjuangan, Tanjung Pura, Karawang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan hukum terdakwa Ismandiansyah alias Jasman bin Anto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor registrasi perkara 123-pidana B-2021-P Pengadilan Negeri Karawang. Setelah kami mempelajari dengan seksama surat tuntutan terhadap diri terdakwa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2021, maka perkenankanlah kami tim penasihat hukum menyampaikan pembelaan atas nama terdakwa Ismandiansyah alias Jasman bin Anto. 1.
Sebelum menyampaikan pembelaan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan berjalan impartial, fair, dan objektif. Dan pada akhirnya semua saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa yang sebenarnya. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa memberikan keterangan yang menurut penilaian majelis hakim maupun saudara jaksa penuntut umum kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sama sekali tidak terlintas sedikit pun dalam benak terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan. Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara jaksa penuntut umum atas uraian tuntutan yang telah disusun begitu rapi, namun tidak menguraikan secara rinci unsur-unsur tindak pidana baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan yang mereka nyatakan terbukti dalam persidangan dari dakwaannya tersebut, yaitu pasal 340 KUHP. Majelis Hakim yang terhormat, untuk menanggapi tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum, pembelaan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum pengajuan pembelaan atau pledoi. Yang kedua, latar belakang kasus atau permasalahan. Yang ketiga, isi surat dakwaan. 4, fakta persidangan. 5, analisis fakta. Dan 6, penutup. Pembelaan ini dilandasi dengan sebuah harapan agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya yang mulia majelis hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa, suatu putusan yang adil, arif, dan bijaksana yang semata-mata didasarkan keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Amin amin ya robbal alamin. Sekiranya tidak berlebihan apabila di persidangan yang terhormat ini sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan via justitia ruat caelum. Hukum harus tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Kami sampaikan sebuah moto yang harus kami junjung bersama. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Kami yakin di Republik Indonesia ini masih terdapat para penegak hukum yang masih memiliki hati nurani yang mulia, yang tidak akan tunduk terhadap tekanan-tekanan dari pihak-pihak manapun. Akan tetapi para penegak hukum dalam hal ini yang terhormat dan yang mulia majelis hakim akan memutuskan perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan hati nurani dan kodratnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. 1. Dasar hukum pengajuan pembelaan atau pledoi. Bahwa tuntutan pidana dan pledoi pada dasarnya merupakan salah satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, dan sebenarnya dapatlah dikatakan bahwa keberadaan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum saling berkaitan dengan nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Karena tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan oleh terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa pada hakikatnya merupakan proses dialogis jawab-menjawab terakhir dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, pasal 182 ayat 1 huruf B, maka kepada terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa diberikan hak untuk mengajukan pledoi atas tuntutan pidana yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami tegaskan karena pada hakikatnya pengajuan pledoi ini bukanlah bertujuan untuk melumpuhkan dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Akan tetapi perbedaan argumentasi, prinsip, dan pandanganlah yang menimbulkan kesenjangan di antara kedua misi yang diemban. Namun semuanya itu bermuara pada kesamaan tujuan, yaitu usaha dan upaya melakukan penegakan hukum serta keinginan untuk menemukan kebenaran hukum.
bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah kami sampaikan tersebut, dapatlah kiranya dijadikan sebagai suatu dasar hukum bagi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan pembelaan atau pledoi ini. 2. Latar belakang kasus atau permasalahan. Sebelum kami mengadakan pembelaan dalam perkara ini, maka pada bagian ini kami terdakwa atau penasihat hukum terdakwa terlebih dahulu menyampaikan dan mengemukakan mengenai masalah dalam perkara ini, yaitu bahwa terdakwa merupakan seorang karyawan PT Maju Makmur yang beralamat di Dusun Kelari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2019, terdakwa ingin bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Indah Sriwahyuni untuk menemaninya mengambil dompet yang ketinggalan di loker pabrik dan memerintahkan kepada Indah Sriwahyuni untuk menemuinya pada pukul 20:10 WIB di tempat depan kontrakan korban. Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Indah Sriwahyuni, terdakwa langsung mengajak korban untuk menemaninya masuk ke pabrik untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan di loker. Bahwa setelah terdakwa dan saudari Bunga Mawar masuk ke dalam ini boleh di-cut nggak? Bahwa setelah terdakwa dan saudari masuk ke dalam pabrik dan turun dari mobil, mereka langsung pergi ke ruangan loker untuk mengambil dompet tersebut. Bahwa setelah mereka mengambil dompet, korban meminta terdakwa menemaninya ke toilet karena sedang mules atau ingin buang air besar. Kemudian terdakwa mengarahkan ke toilet dan menemaninya hingga korban masuk ke dalam toilet. Bahwa setelah terdakwa menemani korban ke toilet, terdakwa langsung ke pantry untuk merokok dan minum sebentar sembari menunggu korban. Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam pantry dan baru menyalakan rokoknya, terdakwa juga punya janji yang tidak bisa ia tinggalkan dengan temannya yang sudah di jalan menuju ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Bahwa terdakwa sebelum pulang ke rumahnya, terdakwa pamit kepada korban dengan alasan ditelepon oleh ibunya dengan kepentingan yang sangat mendesak dan tidak boleh ditinggalkan. Bahwa terdakwa sering berperilaku tidak seperti biasanya dan agak sensitif ketika didekati oleh teman dekat terdakwa, sehingga teman dekat terdakwa melaporkan kepada polisi atas perilaku terdakwa tersebut, sehingga didakwa atas dakwaan pembunuhan berencana oleh jaksa penuntut umum. 3. Surat dakwaan primer. Perbuatan terdakwa Ismandiansyah alias Jasman bin Anto diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. 4. Fakta-fakta hukum di dalam persidangan. Untuk dapat menanggapi surat tuntutan jaksa penuntut umum, maka pada pembahasan ini akan kami kemukakan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, sehingga kita dapat memenuhi kebenaran material dalam perkara pidana ini sebagai berikut. A. Keterangan saksi-saksi. Menurut saksi Ilham, bahwa benar saudara Sinta adalah pacar dari terdakwa, dan bahwa benar pada hari tersebut saudara Sinta pergi bersama terdakwa. Bahwa benar setelah saudara saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung bertemu dengan temannya Indah atau korban di kontrakannya. Bahwa benar saudara Ilham tidak melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa, dan bahwa benar saudara Ilham tidak mengetahui adanya permasalahan antara terdakwa dan korban. Selanjutnya menurut saksi Faujan, bahwa benar saudara Faujan adalah teman dekat dari terdakwa, bahwa benar saudara Faujan mengetahui keseharian terdakwa, dan bahwa benar sebelum bertemu dengan Faujan, terdakwa bertemu dengan pacarnya Indah, bahwa benar saudara Faujan pada malam kejadian tersebut bersama dengan terdakwa, bahwa benar saudara Faujan tidak melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa. Selanjutnya melalui bukti petunjuk, bahwa tidak ada satu orang saksi pun yang melihat dan menyaksikan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Menurut keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa teman dekat dari saudara korban.
bahwa benar terdakwa meminta korban untuk bertemu dengan alasan menemani untuk mengambil dompet terdakwa yang tertinggal di loker pabrik. Bahwa benar terdakwa mengajak saudari korban ke dalam loker untuk mengambil dompet. Bahwa benar terdakwa mengarahkan dan membawa saudari korban ke dalam toilet dengan alasan korban perut mules atau sakit perut. Yang kelima, analisis fakta. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1. Dengan adanya keterangan saksi Sinta bahwa terdakwa memang pergi bersama Sinta pada siang hari dan tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa. 2. Dengan adanya keterangan saksi Paujan bahwa terdakwa memang bermain bersama saksi di kediaman terdakwa pada saat malam kejadian pembunuhan tersebut. 6. Penutup. Demikian nota pembelaan atau pledoi ini kami ajukan. Semoga nota pembelaan atau pledoi ini dapat berguna bagi penegak hukum dan keadilan, serta mempunyai makna bagi kami terdakwa selaku pencari keadilan. Majelis Hakim yang terhormat, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mohon agar yang terhormat Majelis Hakim berkenan dapat membebaskan terdakwa dari segala dakwaan saudara jaksa penuntut umum, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan jaksa penuntut umum, serta mengembalikan harkat dan martabat terdakwa yang selama ini telah tercampakkan. Untuk direnungkan bersama, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu melaksanakan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bahwa dengan demikian kami selaku tim penasihat hukum terdakwa mengajukan agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ismandiansyah alias Jasman bin Anto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Ismandiansyah alias Jasman bin Anto dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. 3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa Ismandiansyah alias Jasman bin Anto dalam kedudukannya seperti semula. Dan 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian kami sampaikan nota pembelaan ini. Apabila terdapat sikap, tindakan maupun terucap kata-kata dari kami selaku tim penasihat hukum terdakwa yang kurang berkenan di hati dari pihak manapun selama di persidangan ini, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena bukanlah maksud kami untuk itu, namun semata-mata hanya bertujuan untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa dalam hal ini memperoleh keadilan yang hakiki, dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, khususnya kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini. Sekian dan terima kasih. Karawang 20 Januari 2021. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Gloria Novelia SHLLM. Sekian, terima kasih. Putusan nomor perkara 123 dan seterusnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menyatukan putusan seperti di bawah ini. Dalam perkara terdakwa, identitas terdakwa yang telah disebutkan, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan para saksi dan terdakwa, serta dikuatkannya dengan barang bukti bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur yang tertera di atas. Menimbang bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa, hakim majelis tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf maupun menghapus pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang
bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang bahwa terhadap terdakwa selama proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, hakim majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Hal-hal yang meringankan, yang pertama, terdakwa tidak pernah dihukum. Kedua, terdakwa kooperatif dalam persidangan. Ketiga, terdakwa sopan dalam persidangan. Menimbang bahwa hakim majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah tepat, adil, dan setimpal dengan kesalahan terdakwa. Mengadili. Pertama, menyatakan bahwa terdakwa Ismandian Syah alias Jasman bin Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan masa pidana 12 tahun penjara. Menetapkan bahwa hukum tersebut harus dikurangi seluruhnya dengan waktu terdakwa berada dalam masa tahanan sementara. Ketiga, memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 buah tali tambang, 1 buah kursi, 1 buah kayu balok, 1 handphone atau percakapan, 1 rekaman CCTV, dan 1 buah puntung rokok untuk disita oleh negara. Yang terakhir, menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan di Pengadilan Negeri Karawang pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2021 oleh kami Majelis Hakim dengan Ketua Hakim Dion Putra Pratama dan Hakim anggota masing-masing Riansyah dan Prasetyo. Pada hari itu juga dalam sidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, jaksa penuntut umum, panitera pengganti, dan terdakwa beserta penasihat hukum